hadir dikarenakan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi anak ustazah pada hari ini, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikannya kita kesehatan dan keselamatan. Untuk ini diharapkan kepada anak ustazah sama-sama membacakan doa dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri warzuqni rahmah wa amalan sholihan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan sama kita. Baiklah anak ustazah, ustazah mau menanyakan, siapkah anak ustazah untuk belajar hari ini? Siap ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niat anak ustazah semuanya yang baik datang ke sekolah untuk belajar. Jadi untuk ini anak ustazah, kita belajar pada hari ini. Kemarin sudah kita belajar tentang mengenai isi kandungan Al-Quran. Kemudian hari ini kita belajar yaitu tentang menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Jadi untuk itu anak ustazah, baiklah yang pertama masuk kita ke tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan kepada semua peserta didik mampu menguraikan isi pokok kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada peserta didik mampu menyimpulkan keistimewaan Al-Quran. Dan yang ketiga, diharapkan kepada peserta didik mampu menyajikan data dan fakta serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Jadi anak ustazah semuanya, nanti setelah ustazah tayangkan di video, kita akan mengamati gambar, yaitu mengenai tentang menguraikan isi pokok kandungan ataupun keistimewaan Al-Quran. Apa-apa keistimewaan Al-Quran itu. Untuk ini anak ustazah semuanya, kita sama-sama menonton apakah isi pokok kandungan Al-Quran tersebut. Baiklah, untuk ini sama-sama kita tonton. Baik dalam keluarga, bertetangga, maupun dalam masyarakat. Akhlakul karimah, yakni mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas, maupun dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang penciptanya. Kemudian tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran dari umat sesudahnya. Yang terakhir yaitu syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah maupun muamalah. Itu tadi 6 isi pokok kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita telah menonton video tadi. Jadi ini ustazah tanya dulu, apakah yang dapat kamu lihat tadi pada tayangan video tadi? Nah, coba jawab dulu satu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan isi pokok dari Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir dan takdir. Yang kedua ada ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang diajarkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki manusia untuk berbuat baik kepada Allah. Yang keempat ada muamalah. Muamalah yaitu ajaran untuk menghadapi
mengajarkan hubungan secara baik manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Yang kelima ada syariat. Syariat yaitu aturan-aturan Allah yang ditetapkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Yang keenam atau yang terakhir adalah sejarah. Sejarah yaitu kisah masa lalunya untuk diambil pelajarannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan teman kita. Jadi untuk ini Ustazah memberikan penguatan kepada anak Ustazah. Pada kesempatan ini pelajaran kita hari ini yaitu tentang akidah ataupun isi pokok-pokok Al-Qur'an. Jadi di sini tentang isi pokok-pokok kandungan Al-Qur'an ini ada 6. Yang pertama yaitu adalah akidah. Yang pertama apa? Akidah. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Jadi itulah yang dinamakan akidah. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah yang dinamakan tadi akidah. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Apa? Akhlak. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki manusia untuk berbuat baik kepada Allah, yaitu sebagaimana dalilnya di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarullaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Itulah yang keberapa? Yang kedua yaitu akhlak. Kemudian yang ketiga adalah ibadah. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah adalah secara bentuk ketaatan yang diajarkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadanya. Itulah yang ketiga yang dinamakan ibadah. Kemudian selain mengadakan hubungan sesama manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun bermasyarakat. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Itulah yang keenam yang dinamakan muamalah. Kemudian yang selanjutnya adalah syariat. Syariat yaitu aturan-aturan Allah yang ditetapkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dalilnya di dalam Al-Quran, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menghadiri antara manusia dengan apa? Dan selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tarikh. Sampai 6. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah.
ustazah semuanya. Sebagaimana yang telah kita tonton tadi, jadi sudah ustazah terangkan. Jadi untuk ini kita membentuk suatu kelompok untuk istilahnya diskusi bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun sejarah-sejarah yang ada di dalam video yang kita tonton tadi. Untuk ini sebelum kita membentuknya nanti, sesudah kita bentuk nanti akan ustazah panggilkan satu persatu dari kelompok masing-masing untuk mengambilkan ke depan kertas LKPD-nya. Dan untuk ini kita persilakan membuat kelompok. Orang dia nggak dibuka, orang ini mana dia nggak kenal. Ketua kelompok untuk mengambil yang ini. Nah, sebutkan aja. Pegangan ke sini. Yang pertama, isi perhatikan sedikit. Tambah satu sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 8. Apa itu ya? Sudah semua? Sudah siap materinya? Coba kalau begitu anak ustazah semuanya, coba kelompok Al-Waqiah dulu untuk mempresentasikannya. Ayo kepada kelompok Al-Waqiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Waqiah ingin mempresentasikan tentang isi pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, dan akhir dan takdir. Sebagaimana dalil Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua ada ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang diajarkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki manusia untuk berbuat baik kepada Allah, sebagaimana dari dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada nada diri Rasulullah telah ada Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang keempat adalah yaitu acara untuk mengadakan hubungan sesama manusia baik dalam keluarga, tetangga, dan masyarakat, sebagaimana dalil surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tunai pada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu meneruskannya. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia serimanya supaya kamu menghadiri antara manusia dengan apa yang terdapat dan janganlah kamu menanyakan karena Allah bukan yang kesian. Tentang adalah sejarah, yaitu kisah masa lalu untuk diambil pelajarannya, sebagaimana dalil Quran surah Ali Imran ayat 62 yang artinya, sesungguhnya inilah kisah yang benar dan tak ada sesungguhnya dialah yang Sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkait Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan dari kelompok Ar-Rahman ialah kepada Kelompok Yasin. kelompok Yasin. Adapun pertanyaan yang ingin kami berikan kepada kelompok Yasin ialah bagaimana cara adab membaca Al-Quran. Persilakan untuk menjawab pertanyaan adab ataupun akhlak tentang membaca Al-Quran. Dipersilakan kepada kelompok Yasin. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yasin akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ar-Rahman, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana adab cara membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran adalah terhindar dari najis besar, najis kecil, yaitu berwudu, sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelompok mengantarkan LKPD jalur Ustaz yang nilai. Udah anak ustazah semuanya. Aku ustazah akan mengumumkan kita kerjakan tadi, yaitu yang pertama adalah kelompok Yasin dengan nilai 95. Ar-Rahman dengan nilai 90. Dengan nilai 80. Semuanya, mudah-mudahan ilmu yang Ustazah berikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga kita kelak nanti di hari yaumil, mudah-mudahan kita selamat, sehat-sehat. Dan tentunya anak Ustazah semuanya, marilah sama-sama kita pahami pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada esok hari dengan melanjutkan bab yang kelima. Jadi untuk ini sebelum kita pulang anak ustazah semuanya, nasihat ustazah rajin-rajin belajar di rumah, semoga menjadi anak yang pintar. Jadi untuk ini sebelum kita pulang, baiklah kita sama-sama berdoa, semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Baiklah untuk ini kita menadahkan tangan dengan membacakan basmalah. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak punya bapak. Nggak punya ya. Terima kasih banyak.